Hari ini di tengah-tengah kita ada yang berulang tahun. Ya, yang ulang tahun siapa ya? Ada yang tahu? Cina tahu ya. Tante Sus. Tante Sus ya sebelah. Tante Sus berulang tahun hari ini pas ya. Usianya ada yang tahu? Tante Sus pasti tahu ya. Nah, saya tadi mengecek Pak Vincent, berapa usianya. Ya ini tebakan saya sih, 87 tahun. Nah, betul, tepuk tangan buat Tante Susilawati. Tuhan memberkati ya Tante, nanti kita doakanlah setelah kebaktian. Setelah akhir firman Tuhan ini. Ada yang lebih tinggi usianya dari 87 tahun? Oke, berarti Tante Sus hari ini adalah yang tertinggi usianya ya. Kalau Tante Mariana hadir, Tante Mariana sebetulnya usianya seingat saya ya 93 jalan 94. Tapi sayang memang karena rumahnya kan sekarang di BSB. Ya agak jauh dan mungkin ya pengantaran ke sini juga sulit, penjemputan juga jauh. Ya enggak apa-apa ya. Ingat aja bahwa Tante Mariana masih ada ya. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dengan topik pengharapan yang tidak tergoncangkan. Ya, kita ngomong sama-sama judulnya ini 1, 2, 3. Pengharapan yang tidak tergoncangkan. Natsnya aja di dalam kitab Ibrani. Ya, ayat 19 dari Ibrani pasal 6. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita, bagi kita, ketika ia, Yesus, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat 21. Belum ya? Sebelum ayat 21. Kata pengharapan dalam bahasa Yunaninya adalah elpis. Ya, elpis itu pengharapan yang pasti. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia memang kata pengharapan itu bisa jadi bisa tidak. Nah, kata yang seringkali diucapkan oleh orang-orang di Indonesia adalah semoga. Ya, apakah kamu masih pakai kata semoga? Apotek pakai, ya, tertulis, tercetak semoga lekas sembuh. Semoga itu tidak pasti, ya. Harapan yang tidak pasti. Jadi 50% sembuh, 50% enggak sembuh. Ya semoga makanya. Ya. Nah, kadang-kadang kita kalau hadir dalam ulang tahun juga gitu kan. Semoga panjang umur. Nah, itu artinya apa? Bisa panjang, bisa pendek. Ngomong semoga kok, kan enggak pasti. Makanya kalau saudara mendengar kata semoga, jangan langsung cepat-cepat bilang amin. Saya hari ini malah bilang menolak kata semoga untuk orang yang mengucapkan kepada saya. Pak, semoga cepat sembuh ya. Enggak ngomong amin lah. Amin itu artinya ya bisa sembuh, bisa enggak. Kalau saya bilang begini, semoga Tuhan memberkati. Saya enggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi ngomongnya gimana? Tuhan memberkati. Enggak pakai semoga. Nah kalau kamu ngomong sama saya, Pak Yakub Tuhan memberkati ya, saya ngomong amin. Tapi kalau semua orang mengucapkan selamat dengan mendahului kata semoga, jangan diaminkan. Karena semoga itu mengandung 50% ya, 50%-nya tidak. Ya kira-kira lah, namanya juga pengharapan. Tapi ingat Bapak Ibu, pengharapan yang original, elpis itu pasti enggak semoga. Enggak kira-kira, enggak spekulasi. Pasti. Ya. Jadi makanya jangan ngomong untuk sesuatu yang kamu harapkan kepada orang lain terjadi dengan kata semoga. Ya. Stop pakai kata itu. Karena alasannya adalah kamu orang percaya. Harapanmu itu adalah elpis. Elpis itu adalah pasti. Lah bahwa dia tidak di dalam Tuhan dan bahwa dia tidak mengenal Tuhan dan bahwa dia tidak tahu pengharapan yang pasti sehingga dia berkata semoga Pak. Harapmu
Ya, silakan loh. Itu kan imannya dia. Tapi imanku kan pasti. Nah, alasannya adalah bahwa ketika kita meletakkan elpis kita, itu ada alasan yang kuat. Yang pertama dari ayat yang tadi kita baca jelas, ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana siapa itu? Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Jadi elpis itu adalah karena Yesus adalah pengharapan kita. Dan Yesus itu tidak tergoncangkan. Apakah kematian Yesus menggoncangkan murid-muridnya? Iya. Tapi kematian Yesus tidak pernah menggoncangkan jati diri Yesus. Dia adalah batu karang. Tetap selama-lamanya. Ayat 16, sebab manusia nanti aja ini. Ya, saya kok kelewatan. Dan Yesus imam besar itu telah ditetapkan menjadi imam besar yang satu-satunya dan selama-lamanya. Ya. Kalau dia sudah bangkit dari kematian, berarti dia adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Kamu ingat nubuatan Yesus ketika dia berkata kepada orang-orang Farisi, "Rubuhkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Apa komentar mereka? Ya, puluhan tahun, ya, Salomo membangun bait Allah. Walaupun kemudian rubuh dan dibangun lagi oleh Raja Herodes. Kamu mau membangun hanya dalam 3 hari? Mana bisa? Nah, mereka berpikir seperti itu. Tapi setelah Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus. Bahwa itu bicara tentang dirinya sendiri. Bahwa Yesus adalah yang tidak tergoncangkan. Banyak orang berharap kepada manusia. Manusia tidak bisa menjadi tempat harapan kita. Banyak orang berharap kepada dirinya sendiri. Kamu pun tidak bisa diandalkan. Saudara-saudara, ada banyak orang berharap karena ia kaya, atau pada kekayaan, pada kepandian, kepada kehebatan dia. Saya berkata sekali lagi bahwa kekayaan, kehebatan, apapun yang manusia bisa menjadikan mercusuar tidak akan pernah menjadi tempat pengharapan yang pasti. Ya, saudaraku. Orang yang hebat seperti orang bilang superstar. Ya, zaman dulu SMP saya, kalau ada Muhammad Ali yang bertanding di TV, sekolah rela libur loh. Masih ingat? Dan jalan-jalan sepi semua. Hanya gara-gara nonton Muhammad Ali. Tapi kamu tahu, Muhammad Ali yang begitu superstar, dikagumi dunia pada waktu itu. Bahkan di kantor-kantor TV-TV, di sekolah, semuanya mau nonton. Tapi pada masa tuanya, dia Parkinson. Tangannya bergemetar seperti ini. Jalannya harus dituntun. Di mana kehebatan manusia? Saudara-saudara, hanya Yesus. Dia adalah manusia satu-satunya yang kokoh, tidak digoncangkan. Dia dapat diandalkan. Dan alasan yang kedua, ini hanya ilustrasi. Jangkar dilabuhkan sampai ke belakang kaki. Saudara tahu jangkar, sauh, ya. Saya tadi melihat bahasa aslinya, artinya jangkar itu adalah
jangkar. Ya, sau itu adalah jangkar. Ya. Dan setiap kapal, ya, kalau dia berlabuh di dermaga, dia melempar jangkar. Ya. Jangkarnya dilabuhkan sampai ketemu kedalaman yang di mana ada batu, dan batu itu ditarik-tarik sudah tidak tergoncangkan. Saudara, sehingga ketika ada angin, ada ombak, dia tidak bergoyang dari tempatnya. Saudara-saudara, jangkar ini atau sau ini adalah ilustrasi tentang Yesus. Tetapi yang menarik sekali adalah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, ditulis kata petasma itu adalah tempat tahta Allah. Tempat ruangan maha suci di mana Allah hadir. Saudara-saudara, jadi di tahta Allah saja segala sesuatu tidak tergoncangkan. Dan segala sesuatu di luar tahta Allah, tetapi yang menjangkarkan saunya ke dalam tahta Allah, di mana Kristus ada di sana, dia juga tidak akan tergoncangkan sampai selama-lamanya. Dan itulah hebatnya tentang Elpis. Ya, saudara pernah dengar Elvis Presley? Ya, itu dari kata Elpis. Artinya apa? Pengharapan. Saudara-saudara, dan saya berkata kepada saudara hari ini, semua kita yang hidup di dunia ini punya pengharapan. Kalau kita sudah mati, sudah nggak punya pengharapan. Kamu berharap tentang apa? Saudara-saudara, ya boleh dicatat sendiri-sendiri. Apa yang kamu berharap? Tapi jika kamu berharap kepada Dia, di mana pengharapanmu beroleh jaminan kepastian, beroleh kekuatan tetap bahwa itu akan terlaksana dan tidak akan gagal. Bahkan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu tentang apa yang harusnya Dia genapkan terhadap pengharapanmu. Betapa hebatnya kita boleh berharap di dalam Tuhan. Serius. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada seseorang. Jangan berharap kepada orang kuat. Jangan berharap kepada saudaramu sendiri. Jangan berharap. Malah saya bilang terus terang juga kepada anak-anak yang kecewa, kepada orang tua yang kecewa. Jangan berharap kepada orang tuamu, jangan berharap kepada anakmu, jangan kepada siapa-siapa. Jauh dibandingkan engkau berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena inilah pokok pengharapan kita sampai selama-lamanya dan kamu tidak akan pernah kecewa. Apalagi, nomor 3, Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Kamu pernah enggak dengar perkataan Yesus? Jangan seorang bersumpah dengan apapun dan demi apapun yang lebih tinggi dari dirinya. Katakan ya jika ya, katakan tidak dan katakan tidak jika memang tidak. Selebihnya dari si jahat. Kalimat itu betul-betul tegas banget. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara ke pengadilan atau ada orang yang diangkat sumpah jabatan ditanya agamanya apa? Kristen. Di dalam formulasi sumpah jabatan itu di Kristen enggak ada kata sumpah. Agama-agama lain menumpangkan tangan di atas kitab suci mereka dan mereka berkata, saya bersumpah demi yang lebih tinggi. Kalau Kristen bagaimana? Saya berjanji. Loh Pak, ada yang protes kan? Pak, yang lainnya sumpah loh Pak. Kok cuma janji tok? Janji kan tidak lebih tinggi daripada sumpah. Iya kan? Karena orang berpikir janji itu bisa dibelanjani Bapak Ibu.
Janji itu bisa diingkari. Ya. Tapi kata janji itu tidak terlepas daripada kalimat pengakuan iman dari setiap orang percaya. Kalau kamu ngomong ya itu iya, kalau kamu ngomong tidak itu tidak. Jangan ya ngomong tidak ngomong ya. Yesus ngomong kayak gitu. Tapi nih, ngomong ya soal sumpah, emangnya nggak boleh sumpah? Mari kita lihat. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi satu pengakuan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ya, sampai ada yang sumpahnya pakai pocong misalnya. Ya, jadi artinya kalau dia ngomong saat bohong, akibatnya apa? Jadi pocong. Nah, ya, mati. Ya. Nah kalau iya di atas ya, tidak di atas tidak, ngapain sumpah? Karena katamu itu mengikat di bumi dan di surga. Oke, andai kata orang yang mau ngomong sumpah, nih lihat, supaya mengakhiri kebantahan, KKP kan gitu. Tapi hari ini ya, yang sumpah nggak mau korupsi, tetap korupsi. Apa makna sumpah? Hah? Podo wae. Janji dan sumpah dianggap sumpah lebih tinggi, janji lebih rendah. Tapi manusia berdosa menurunkan sumpah pun kepada janji yang diingkari. Apa maknanya? Enggak ada. Lebih baik ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu jaminan integritasmu. Daripada ngomong swear. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena itu ayat 17. Untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Tuhan bilang jangan kamu bersumpah. Tapi dia sendiri bersumpah. Untuk apa Tuhan bersumpah? Supaya kamu dalam pengharapanmu, dalam imanmu, jangan sampai digoncangkan. Ya Tuhan, kenapa aku terus menderita dalam hidup ini? Tidakkah Engkau mengasihi aku? Ragu, goncang. Malah teman saya ngomong gini, jika engkau ada, buktikan. Pernah kamu mikir seperti itu? Ini ngomong orang sudah di dalam Yesus, tapi doanya nantangnya seperti itu. Kalau kamu ada, buktikan. Ini ngawur ini. Kalau statement seperti ini dideklarasikan orang yang tidak di dalam Tuhan, saya mudeng. Tapi buat saudara dan saya yang sudah di dalam Tuhan, saya percaya kamu tidak akan mengatakannya. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Tidak mungkin berkata seperti itu. Ya, tidak mungkin ia mengaku Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Enggak mungkin. Saudara-saudara, saya enggak main-mainin dengan statement ini. Artinya apa kalau Tuhan itu mengambil sumpah? Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara, Dia mau meneguhkan setiap orang percaya. Aku yang berjanji, aku tidak akan mengingkari. Aku akan menggenapi. Ada lagunya itu siapa tuh? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Hah? Saudara-saudara, kaunya siapa? Bukan Tuhan.
Kalau dia yang berjanji, dia pasti menggenapi. Jika ia mengatakan, pasti ia melaksanakan. Tidak ada rencananya yang gagal bagi setiap kita. Dan kepada dia engkau berharap, itu sudah betul. Jadi hari ini kalau engkau nelongso, oleh karena pengharapanmu belum menjadi kenyataan. Dan engkau pernah menjadi kecewa dengan siapapun termasuk dirimu sendiri. Hari ini saya berseru dari tempat ini. Hai jemaat. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Bukan kepada seseorang. Bukan kepada dirimu sendiri juga. Roma 5 ayat 2 sampai yang kelima. Oleh dia, Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita baca sama-sama selanjutnya. 1, 2, 3. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3 sama-sama. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Selanjutnya. Dan sama-sama, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 dengan suara yang keras. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, amin, amin. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Coba pikirkan. Siapa di antara 3 orang kelompok ini yang paling punya pengharapan? Yang pertama, orang yang sudah mati. Yang kedua, orang yang hidup di dalam kemapanan. Sehat, keluarga baik, banyak uang. Itu kelompok 2. Kelompok 3, orang hidup yang punya masalah. Sengsara. Ya. Tekanan hidup, problem. Entah itu kesehatan, entah itu keuangan, entah itu apa saja. Saya mau tanya, di antara ketiga orang kelompok ini, kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3, mana yang paling punya pengharapan? Nomor berapa? 3. Gak salah ya? Gak salah kan Alkitab ngomong? Ya, dan kita bermegah di dalam pengharapan. Malah bermegahnya dalam kesengsaraan karena pengharapan itu akan muncul makin banyak, makin kuat di dalam, bukan di dalam kemapanan. Jadi kalau ada di antara kalian yang hari ini mengalami masalah dalam hidup, puji Tuhan karena engkau adalah orang yang punya kesempatan menaruh pengharapanmu. Coba cek orang-orang yang semua mapan, semua lancar, semua oke, semua tidak ada masalah. Oke, bagus. Tanya pengharapan mereka apa? Kata-kata mereka jawab, sudah semua Pak, puji Tuhan. Anak-anak saya sudah lulus, puji Tuhan. Anak-anak saya sudah menikah semua, puji Tuhan. Anak-anak saya semua sudah punya cucu, puji Tuhan.
Kami semua sehat, puji Tuhan. Berharap apa lagi? Cuma satu kesempatan lagi. Berharap ketemu Bapa di surga. Ya, mau cepat atau mau lambat pasti akan datang. Ya kan? Tapi kalau kamu hari ini gak punya uang, kamu punya pengharapan. Kamu belum punya pacar, yang lain sudah punya pacar, kamu punya pengharapan. Kamu sedang cari kerja, yang lain sudah kerja, kamu punya pengharapan. Yang lain punya banyak rumah, yang lain punya rumah yang kalian masih ngontrak-ngontrak terus, kamu punya pengharapan. Ya. Hari ini kamu sakit, kurang sehat, kamu punya pengharapan. Dan Alkitab berkata betul, siapa orang yang paling berharap di dunia ini adalah orang yang sengsara. Itu sebabnya Tuhan pernah ngomong, berbahagialah kamu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang menyebabkan engkau punya masalah. Sedikit tertekan, mungkin menderita, sengsara. Berbahagialah, ya Pak ampun. Kenapa orang yang punya masalah dianggap bahagia? Karena pengharapan tidak pernah menjadi sia-sia. Dan itu sebabnya Paulus ngomong, kami bermegah di dalam pengharapan. Orang dunia berkata, aku bermegah karena aku orang yang hebat. Aku bermegah karena aku populer. Aku orang yang terkenal. Aku bermegah karena aku kaya. Aku bermegah karena kantorku, usahaku diberkati dan banyak. Aku bermegah karena aku bisa bantu banyak orang. Bermegah untuk hal-hal yang baik. Tapi kamu bermegah untuk hal apa? Bermegahlah di dalam pengharapan. Dan pengharapan itu dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau hari ini engkau orang yang tidak punya pengharapan, aku juga berpikir bahwa kamu tidak bisa bermegah lagi dalam pengharapan. Karena pengharapan aja sudah enggak ada. Bagaimana bermegah? Tapi berbahagialah engkau. Ini bukan kata-kata penghiburan loh Bapak Ibu. Wah ini Pak Yakob, puji Tuhan, terima kasih Pak Firman itu mengayem-ayemkan saya. Enggak. Tapi ini sebuah realita hidup. Kamu boleh makin banyak berharap ketika kamu ada dalam masalah. Saudara-saudara, sebelum membaca ayat-ayat ini pada bagian yang terakhir, saya mau cerita. Saya sudah hidup 63 tahun di dunia, dan saya belum pernah melihat ada orang punya masalah yang sesulit yang dihadapi oleh tokoh ini. Kalian pasti kenal, namanya Nick Vujicic. Siapa yang tidak kenal nama itu atau tidak tahu nama itu boleh angkat tangan. Saya akan memberitahu. Nick Vujicic. Belum ya? Tidak apa-apa. Justru saya mau memberitahu. Kamu bisa membayangkan Nick Vujicic ini dilahirkan 4 Desember tahun 1982. Dan orang tuanya terkejut karena dia lahir tanpa lengan, bukan tanpa tangan ya, tapi lengan, kiri kanan, dan tanpa kaki. Jadi ini orang kayak guling aja Bapak Ibu, ya kepala sama badan. Jadi ketika orang tuanya melihat kenyataan itu, terpukul. Papanya pendeta, mamanya perawat. Saya nggak bisa bayangkan orang tua yang punya anak dalam kondisi itu. Saya punya teman yang anaknya kena autis. Umurnya sudah
20 tahun lebih. Dan gak bisa apa-apa. Tahu sakit autis? Zaman saya anak-anak hampir gak ada. Tapi dalam perkembangan peradaban justru autis muncul. Dan banyak ahli kesehatan menduga ini karena bukan faktor genetik. Tapi efek-efek daripada imunisasi. Sementara orang mencoba untuk hidup sehat malah jadi penyakit. Pola makan yang modern, yang serba fast food, itu juga menghantam kesehatan anak-anak. Dan diturunkan dari orang tua. Soal masalah kesehatan itu. Anak-anak autis makin banyak. Tapi anak-anak autis masih punya tubuh yang lengkap. Tapi kondisi jiwa mental yang sebetulnya sangat di bawah, kasihan. Tapi orang-orang tua yang meskipun di awal-awal dia merasa capek, berat, mereka harus menjalani hidup yang semacam ini. Dan kadang-kadang orang mengucap syukur bukan karena apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Orang dunia ngajak gini, kamu cobalah mengucap syukur meskipun kamu susah. Tapi banyak loh orang yang lebih susah dari kamu. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan nengok ke atas terus loh, nengoklah ke bawah. Mana banyak orang yang lebih di bawah kamu. Saya tidak pernah menggunakan kalimat itu untuk ngajari orang mengucap syukur Bapak Ibu. Itu bukan alasan. Saya tahu kalau engkau bisa mengucap syukur, ucapkanlah syukur karena apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidupmu. Amin. Bukan karena orang lain lebih susah atau lebih lemah daripada kamu. Bukan. Saya tahu kedua orang tuanya, bahkan di awal kelahirannya di rumah sakit, ibunya sendiri berkata, saya nggak bisa lihat anak itu. Tolong singkirkan anak itu jauh-jauh dari saya. Tapi saya tahu hati ibu nggak bisa seperti itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu anak itu. Itu nyawa itu. Dan ketika dia merawat anak itu, saya nggak bisa membayangkan anak itu bertumbuh dalam situasi-situasi yang sangat berat. Berat buat orang tuanya. Anak itu mulai punya masalah, Nick Vujicic, ketika mulai masuk sekolah. Karena di sekolah dibully. Ayo coba angkat tangan sama teman-temannya. Dia diliatin. Mana tanganmu? Dibully. Yang dia tidak bisa melakukan, orang lain berkata, ayo lakukan. Umur 10 tahun, di kamar mandi, dia mau bunuh diri. Sehari sebelumnya, dia doa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang penuh mujizat. Aku minta lengan dan tanganku tumbuh. Kakiku juga tumbuh. Dia tunggu semalaman. Sampai pagi hari dia bangun. Dan tidak ada tangan dan tidak ada kaki Bapak Ibu. Dan kamu tahu dia mau bunuh diri. Di usia 15 tahun. Dia menemukan nats bacaan Alkitab yang mengubahkan kehidupannya. Yohanes 9 ayat 1-3. Pernahkah kamu tahu ayat ini? Yesus berjalan bersama muridnya dan ketemu dengan seorang buta sejak lahirnya. Lalu murid-muridnya tanya kepada Yesus, Yesus, dia lahir dalam keadaan buta.
Siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya atau dia sendiri punya dosa? Orang selalu mempertanyakan alasan. Kenapa begini, kenapa begitu? Orang cari argumentasi masa lalu. Problemnya apa nih sampai seperti ini? Yesus tidak mau dibawa kepada masa lalu. Sebab Yesus adalah masa depan. Setiap orang percaya. Dan Yesus berkata, bukan dosa siapapun, bukan orang tuanya, bukan juga dia sendiri. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kalimat supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia itu jadi rema, nyentel di Nick Vujicic. Sebab itu dia tidak pernah lagi berkata, kenapa saya? Kenapa begini? Tapi dia berkata kepada Tuhan, apa rencanamu untuk saya? Karena dia tahu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidup dia. Saudara-saudara, mulai umur 17 tahun dia melayani Tuhan. Dia lulus umur 21 tahun, sarjana dan S2 di bidang akuntansi dan finance plan. Dia orang hebat. Dengan penuh keterbatasan. Tahun 2005 dia membuat yayasan Life Without Limb. Ya. Jadi hidup tanpa anggota tubuh. Tangan, kaki. 2012 ini mengagumkan. Dia pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana Engkau menciptakan orang seperti ini? Bisakah saya menikah? Apakah saya bisa memegang tangan istri saya? Coba nelongso enggak Bapak Ibu? Tahun 2012 ia menikah dengan Kanai Mayahisa, orang Jepang. Dan hari ini dia punya 4 anak dari pernikahannya dan semuanya normal. Sampai satu titik Nick Vujicic ngomong begini, saya tahu sekarang ini bukan soal dosa, ini bukan soal kutuk. Saya lahir di sini, keadaannya seperti ini karena Tuhan punya rencana atas hidupku. Itu. Dia tidak mempertanyakan lagi tentang dirinya. Kalau kamu lihat dia, satu senjatanya, ya dia mengatakan sebagai drumstick. Yaitu di bawah badannya ini ada kaki kecil yang tidak sempurna, ya, dan seperti sayap ayam, ya, sayap ayam. Ya. Makanya dia sebut sebagai chicken drumstick, sayap ayam. Dia bisa mengetik 40 kata per menit. Dengan sticknya itu. Ya. Saya mau tanya nih, ayo. 1 menit bisa 43 kata, ngetik. Kelihatannya aja aku kalah ini. Hari ini dia tinggal di California, Amerika Serikat. Dia menjadi orang yang diberkati, punya rumah yang besar, anak 4. Saya menyebutnya dia kaya. Dia pengusaha properti juga. Dan dia menginspirasi jutaan orang onsite maupun online. Sudah ketemu presiden, mungkin sekitar 8 presiden.
di seluruh dunia. Dia sudah mengunjungi 78 negara. Dan kamu tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa orang yang normal pun tidak mampu melakukannya, dia melakukannya. Tapi siapa melakukannya? Tuhan. Dan inilah videonya. Nanti setelah ini kamu boleh cek di seluruh YouTube, ketik Nick Vujicic dan motivasi apa? Serius. Dari kehidupan yang tidak diharapkan. Tetapi karena Yesus adalah sumber pengharapan, dia menjadi berkat bagi dunia. Mari kita lihat. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen, it's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Dari orang yang namanya Nick Vujicic, yang pernah berpikir bagaimana saya bisa memeluk
istri, anak-anak, dan memeluk orang lain yang membutuhkan pelukan. Saya mencatat prestasi yang luar biasa karena dia bilang, sekian ribu orang saya peluk tanpa tangan. Ya, jadi seperti yang kalian saksikan, orang yang hadir, yang memeluk dan masuk the Guinness Book Record, dia adalah orang yang paling banyak dipeluk oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, saya betul-betul tersentuh dengan kisah ini. Dan saya ingin menguatkan saudara sekalian, jika hari ini engkau sedang bergumul dengan pengharapan. Ingat, pengharapan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, ingat, pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Karena dilabuhkannya sampai ke belakang tabir, di mana Allah bertahta. Dan disitulah tempat satu-satunya yang tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun juga. Sauhmu, jangkarmu, labuhkanlah sampai ke belakang tabir. Dan kamu akan melihat hidupmu, masa depanmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Nanti tetanggamu akan ngomong begini, Pak, Bu, uripmu kayak ngono kok yang guyu wae. Ya, kok tetap seneng optimis aja. Apa rahasiane? Nah, kamu boleh cerita. Pengharapan di dalam Yesus tidak tergoncangkan. Amin ya Bapak Ibu ya. Ayat yang selanjutnya. Mengapa engkau, ini jika engkau mengalami tekanan dalam jiwa, ya. Daud mengajarkan ini kepada kita. Katakanlah kepada jiwamu, mengapa engkau tertekan? Ya, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke, terakhir. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, amin, amin. Saudara, kita baca sekali lagi kata orang-orang ganti dengan namamu sendiri-sendiri. 1, 2, 3. Tetapi Yakub yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yakub seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yakub berlari dan tidak menjadi lesu. Yakub berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Tim musik bisa naik ke depan. Kita nyanyikan lagu Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sementara duduk dulu, di tempat dudukmu nikmati dengan tenang. Lihatlah kepada karya salib. Lihatlah kepada tahta Allah. Lihatlah bahwa Ia berjanji dan Ia menepati. Lihatlah Dia tidak pernah gagal. Lihatlah bahwa pengharapan yang dilabuhkannya sampai ke belakang tabir adalah pengharapan yang pasti. Elpis bagi saudara dan bagi kita semua. Berharaplah kepada Dia. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, kami percaya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi juga bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Engkau orang yang percaya? Amin. Katakan sama-sama ya. Bagi saya tak ada yang mustahil. Bagi saya tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan diberkatinya. Diangkat dan diberkati. Ku diangkat dan disembuhkannya. Diangkat dan disembuhkannya. Bapa di surga, terima kasih karena pengharapan Elpis adalah pengharapan yang pasti, bukan kira-kira, bukan moga-moga, tapi pengharapan yang pasti yang dilabuhkannya sampai ke belakang tabir, di mana Yesus ada sebagai imam besar sampai selama-lamanya. Dan aku berdoa untuk jemaat di sini pulang dalam pengharapan yang melimpah-limpah. Dan mereka semua, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, boleh bermegah di dalam Elpis, boleh bermegah di dalam pengharapan. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya Tuhan, itu terjadi buat setiap kami yang ada di sini. Kami kuat, kami tetap tegap, kami tetap berdiri. Kami jadi orang-orang yang tangguh. Apapun masalah yang kami hadapi, kami tidak akan tergoncangkan. Sebab pengharapan kami tidak tergoncangkan. Sebab tahta Allah di mana Yesus menjadi imam besar tidak pernah tergoncangkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami.
Dan khusus untuk Tante Susilawati yang hari ini berulang tahun tepat 87 tahun. Yang dekat-dekat boleh kasih tumpang tangan. Yang agak jauh boleh angkat tangan aja ke Tante Susilawati. Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan. Engkau memberikan hikmat. Engkau memberikan segala yang baik. Tuhan karuniakan. Sehingga hari yang ke-87 tahun dan selanjutnya Tuhan memimpin menyertai lebih hebat lagi. Dinyatakan, dirasakan, dinikmati oleh Tante Susilawati. Berkati anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Semuanya menikmati warisan iman, warisan dari hidup Tante Susilawati. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Mari kita berkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat yang terbaik di surga menjadi berkat buat Tante Susilawati. Juga yang berulang tahun di dalam minggu ini, bulan ini, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu mengalir melimpah. Jemaat sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan berkat oleh Roh Kudus. Ia yang menjadikan kamu naik dan tidak pernah turun. Yang menjadikan kamu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan engkau menjadi kesukaan Tuhan dan kesukaan manusia. Karena Tuhan di dalam hidupmu. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dayaku, dan ku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.